Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 2203055020111. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Adapun tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Adapun 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa pemulihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per hari dengan bentuk formula 100 terhadap ditambahnya makanan sesuai dengan berat badan. Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan formula 100. Yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol atau kurang dari 50 mg per desiliter jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh menjar gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk. Dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, maka menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian atau selimut. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan cara memberi resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Adapun oralit saat diberikan kepada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal jantung.
Nah, untuk gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Dan adapun larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuplum, dan zinc. Dan apabila anak diare diberikan Resomal setiap kali diare pada anak usia kurang dari 2 tahun, diberikan 50 sampai 100 mili setiap kali diare, dan untuk anak di atas 2 tahun diberikan 100 sampai 200 mili setiap kali buang air besar. Selanjutnya yaitu langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan dalam formula 75 dan 100 dan juga Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kandungan natrium lebih tinggi dan kalsium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu pemberian cairan tidak boleh yang mengandung natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Adapun tata laksana untuk mengatasi gangguan elektrolit yaitu pertama untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah ditambahkan dalam larutan mineral mix yang ditambahkan dengan formula 75 dan 100 dan juga Resomal. Dan selanjutnya yaitu gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Selanjutnya yaitu langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan sering diberi antibiotik. Adapun tata laksana pengobatan infeksi balita gizi buruk yaitu yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luar. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya saat dirawat inap. Yang kedua yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia kurang dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditandai bila balita dalam keadaan shock. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Selanjutnya yaitu pemilihan antibiotik berspektrum luas. Yang pertama yaitu beri amoxilin 15 mg per oral setiap 8 jam selama 5 hari untuk bayi dengan berat badan kurang 3 kg. Dosis amoxilin 15 mg per oral selama 12 jam selama 5 hari. Dan selanjutnya yaitu memberikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB dan HIV. Selanjutnya yaitu langkah ke-6, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambahnya berat badannya, biasanya pada minggu kedua. Zat besi dapat memperberatkan infeksi bila diberikan terlalu dini. Selanjutnya yaitu langkah ke-7, yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya yaitu langkah ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replasi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per hari, protein 4 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 yang secara bertahap ditambah makanan padat yang bergizi. Selanjutnya yaitu langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosial dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit.
Yang terakhir yaitu langkah ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 standar deviasi atau lilah lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka anjuran untuk kontrol teratur setara bulan yaitu 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Setelah itu dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar atau ulangan sesuai program pengembangan imunisasi. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.